sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Edin Lau kembali bertemu dengan Anda, harapan kami Anda dalam keadaan yang baik. Namun kalau hari ini sulit mengendalikan kondisi kesehatan Anda, nonton sampai selesai. Karena kita punya banyak sekali solusi yang paling tepat untuk kesehatan Anda. Apalagi kalau saat ini sulit mengendalikan gula darah. Anda mengalami kencing manis. Hari ini ada narasumber kami, Bapak Dodi, juga mengalami diabetes. Tentunya dia datang ingin mendapatkan solusi tambahan dan pastinya praktisi kesehatan akan menjelaskan semua informasi dan juga solusi untuk kita semua. Mari kita sambut, ini dia Bapak Dodi. Pak Dodi, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat ya Pak ya. Amin. Pak Dodi, tadi ada satu cuplikan Pak, di mana kita lihat ini nyata terjadi di dunia, terbalik semuanya. Kesehatan dilupakan, hal duniawi ini dikonsumsi semua. Menurut Bapak bagaimana? Ya, namanya umat ya wajar ya. Ingin yang nyaman, enak, ini tanpa melupakan sebab dan akibat. Itu aja. Iya. Manusia kan selalu gitu ya. Ingin merasakan gimananya susahnya nyari uang. Ada uang sedikit udah lupa, makannya yang nggak bermutu, yang nggak sehat. Akibatnya ya gini, seperti saya ini. Tapi sebelum itu, sapa keluarga dulu yang sedang menonton, teman-teman, mungkin para artis yang sudah pernah bekerja sama dengan Bapak dan juga orang-orang mungkin berjasa dalam kehidupan Bapak. Silakan sapa mereka, kabari sedang ada di Go Healthy, Pak. Halo, sahabat, kakak, saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Luar biasa, itu dia, semangat. Dan pastinya Bapak Dodi dan saya tidak sendiri, kita berdua sini, ada praktisi kesehatan. Mereka lah akan menjelaskan berbagai macam edukasi, informasi, dan solusi untuk Anda semua. Ada Mbak Rita dan juga Mbak Mega. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Baik pemirsa, tentunya Anda sudah paham konsep kita hari ini, payung besarnya adalah diabetes. Tapi tentunya diabetes ini ibu dari segala jenis penyakit. Bagaimana Pak Dodi menghadapinya dan bagaimana perjalanan hidupnya selama ini? Mari kita saksikan. Kusumawan Dodi sempat merasa dulu tubuhnya selalu sehat. Kini Dodi sadar bahwa ia tidak boleh sombong, sebab datangnya penyakit hanyalah masalah waktu. Ia bercerita, dulu ia abai terhadap kesehatan. Pola makannya tidak dikontrol dengan baik. Ia bisa menghabiskan minuman kemasan yang manis sebanyak 6-10 botol. Hingga suatu hari, ketika ia berusia 53 tahun,
Dodi tiba-tiba merasakan tangannya kaku. Ketika dicek ke dokter, kadar gula darahnya sudah sangat tinggi. Gula darah saya memang tinggi. Tahun 2010 mengalami serangan sampai 600. Saya juga kaget karena saya nggak ada riwayat gula. Kaku tangan, kaki kebas, kaku. Tangannya tuh kaku, terus mulut tuh gimana ya, kering gitu loh. Sampai sekarang pun kalau gula saya naik, terasa di kaki saya dan mulut. Sebelumnya, ia memang sudah sering mengeluhkan sejumlah gejala. Dari sering buang air kecil pada malam hari, hingga mudah merasa haus. Itu kalau kena gula darah kan bisa merembet kemana-mana. Bisa ke ginjal, jantung, ke sarapan gitu. Itu saya jadi agak sedikit shock ya. Dodi berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk diabetesnya ini. Ia ingin bisa terhindar dari komplikasi dan sehat kembali. Pak Dodi, 600 angka gula darahnya. Apa yang rasakan, Pak? Tangan tuh kesemutan, apa namanya? Kebas sama ini, kaku. Oke. Pada waktu itu kan saya nggak pernah merasakan kena gula. Makanya kok kaku ini selama 3 hari kaku terus. Akhirnya saya ke rumah sakit, kontrol, dicek itu darahnya 600. Tapi tentunya kan diabetes ini, Pak, selalu berkaitan dengan kondisi yang sekalipun gula darah tinggi, tanda kutip orang bilang gula darah tinggi harusnya berenergi. Iya. Tapi ternyata tidak, malah lemes. Bapak mengalami nggak? Enggak. Kalau itu enggak. Belum sampai, alhamdulillah belum sampai. Oke. Cuma terasa gitu aja, kaki, kebas, sama mulut. Baik. Kaku. Oke. Itu aja. Baik, Pak. Tentunya ini sangat mengganggu. Kita nanti punya solusi untuk Bapak. Boleh. Tapi sebelum itu, mari kita lanjutkan dari permainan, Pak. Mari, ini dia pernyataannya. Lontong dan bubur lebih baik daripada nasi putih untuk penderita diabetes. Bapak Dodi, ini benar atau salah? Betul. Alasannya adalah? Lontong, nasi, ketupat itu kalau direbuskan gulanya berkurang. Oke. Dibandingkan dengan nasi. Nasi gulanya masih banyak, masih utuh. Kalau direbus langsung, hilang semua gulanya. Sebagian hilang. Itu sangat aman untuk penderita diabetes. Oke, kita kunci jawabannya boleh Pak ya? Boleh. Kita tanyakan praktisi kesehatan pernyataan ini benar atau salah? Perlu kita pahami kalau melihat alasan dari Pak Dodi tadi direbus, pemirsa mesti tahu, perebusan tidak menurunkan kadar gula darah. Perebusan hanya bisa menghilangkan sebagian vitamin dan mineral yang larut dalam air, gula tidak. Justru perebusan, pematangan bahan malah membuat kadar gula di dalam makanan itu menjadi lebih simpel, lebih mudah diserap dan lebih mudah dicerna juga, dan itu akan meningkatkan lebih cepat kadar gula darah tentunya. Tetapi pernyataan ini sering muncul, keyakinan tadi itu sering muncul karena memang ketika nasi putih dijadikan lontong, itu kan porsi nasi putih menjadi lontong itu akan menjadi besar sekali, bubur kan. Jadi 100 gram nasi kalau dijadikan bubur jadi 400 gram. Jadi kalau kita makannya tidak 400 gram, kita makannya hanya 100 gram, tentu kandungan gulanya lebih rendah daripada nasi putih yang 100 gram. Tapi di dalam makanan yang sehat untuk diabetes tidak hanya ditentukan oleh jumlah gula, tapi ditentukan oleh indeks glikemik. Bagaimana insulin merespon gula tadi. Lontong dan bubur yang sudah berbentuk lebih lunak, lebih volumenya lebih encer, itu indeks glikemiknya tinggi. Jadi ketika dikonsumsi, maka cepat meningkatkan kadar gula darah. Jadi pemirsa, jika ingin mendapatkan makanan yang aman untuk kadar gula darah, betul nasi putih kita ganti, tapi bukan mengganti dengan lontong dan bubur saja, tapi harus meningkatkan padu padannya dengan jumlah sayur yang lebih banyak, sehingga gula pada nasi putih, gula pada lontong, dan gula pada bubur menjadi lebih rendah untuk diserap secara bersamaan ke dalam darah. Jadi pemirsa, pernyataan lontong dan bubur lebih baik daripada nasi putih untuk penderita diabetes adalah pernyataan yang salah. Bahwa lontong dan bubur lebih baik daripada nasi putih untuk penderita diabetes, pernyataan ini adalah salah. Oke. Kalau kita lihat dari hasil pengukuran yang baru saja dilakukan ya Pak, sebenarnya Bapak sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat kadar gula darah ini ya, itu ada 225 mg per desiliter. Nah normalnya harusnya di bawah 200. Iya. Jadi kalau kemudian kita dilakukan pengukuran dengan angka ini, maka menunjukkan gula di dalam darah Bapak saat ini sedang tinggi. Dan gula darah tinggi itu kan akan menyebabkan terjadinya peningkatan insulin ya, kemudian juga terjadi di situ peradangan atau inflamasi ya, dan kemudian kekentalan darah, dan itu bahaya sekali, itu kita bisa lihat. Jadi kondisi tidak baik-baik saja. Nah, begitu juga dengan tekanan darah. Tekanan darah Bapak juga tinggi Pak. Itu angkanya 137 yang diastoliknya,
dan yang sistoliknya, dan kemudian 74 yang diastoliknya. Nah, normalnya adalah 120/80. Itu normalnya, Pak. Berarti Bapak saat ini mempunyai tekanan darah yang tinggi. Pemirsa perlu pahami, tekanan darah itu menggambarkan kekuatan darah mengalir. Hari ini kekuatan darah yang mengalir pada Pak Dodi sangat tinggi sekali. Apa yang bisa terjadi? Bisa resiko komplikasi kepada kakunya pembuluh darah dan pecahnya pembuluh darah. Nah, kalau kita melihat kondisi Pak Dodi dengan kadar gula darah yang tinggi dan tekanan darah yang tinggi, berarti sel darahnya Pak Dodi itu berada dalam kondisi yang kental. Itu darah tidak normal. Di sebelah kanan itu darah kental ditunjukkan dengan lengketnya kepingan satu sama lain, tidak berjalan dengan baik. Terjadi sumbatan-sumbatan gitu ya, karena kadar gula darah yang tinggi. Kalau darah normal adalah darah yang kepingannya tidak lengket satu sama lain dan mengalir dengan baik. Kalau ini dibiarkan, maka bisa terjadi sumbatan atau trombus ya. Kita bisa lihat gambar berikut ini. Pembuluh darah yang sehat adalah pembuluh darah yang lebarnya itu bagus untuk darah mengalir dengan baik ya, yang di sebelah kiri. Tapi ketika kemudian darah itu kental, ada gula yang tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, maka bisa terbentuk sumbatan atau plak. Pertama terjadi penebalan dinding pembuluh darah. Makin lama penebalan makin tinggi, makin banyak, makin besar. Akhirnya pembuluh darah itu menjadi sempit. Pemirsa bisa bayangkan kalau pembuluh darah kita sempit, darah tidak mengalir, lalu darah tidak mengalir sampai sel meminta darah, yang terjadi apa? Peningkatan kerja jantung untuk memompa darah dan meningkatkan tekanan pembuluh darah ke otak. Bisa terjadi komplikasi serangan jantung, bisa terjadi komplikasi stroke, dan bisa terjadi komplikasi pada gagal ginjal. Nah, hari ini kita sama-sama menyaksikan hasil pemeriksaan Pak Dodi bahwa kualitas darah Pak Dodi sedang tidak baik-baik saja, pembuluh darah Pak Dodi tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu kita harus berikan solusi ya Mbak Mega ya. Benar. Solusi untuk Pak Dodi, apa yang harus dilakukan Pak Dodi supaya senyumannya menjadi berarti, kemudian kualitas darah dan pembuluh darah juga menjadi baik. Upaya-upaya tersebut adalah ya yang pertama, jaga pola makan, rendah gula, rendah lemak, perbanyak sayur dan buah. Dan setelah itu lakukan olahraga rutin. Lakukan juga cek ke dokter rutin, Pak. Bapak kan periksanya gula darah aja nih. Mungkin nanti di dokter bisa diperiksa lebih lanjut lagi, misalnya HbA1c atau kadar gula darah rata-rata dalam 3 bulan, Pak. Itu yang lebih bisa menggambarkan untuk penanganannya gimana nih, terapinya apa. Nah, ditambah lagi Bapak perlu bantuan dari teknologi laser. Jadi teknologi laser bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Digunakan di pergelangan tangan kiri. Jadi nanti lasernya ada laser merah, sinar kuning, sinar biru. Dan itu akan menembus lapisan kulit mulai dari lapisan yang terluar. Dari mulai epidermis, dermis, hipodermis. Dan laser merahnya mencapai pembuluh darah. Saat laser merah mencapai pembuluh darah, maka akan menstimulus dinding endotel pembuluh darah lebih produktif lagi dalam memproduksi zat yang namanya nitric oxide. Nitric oxide inilah yang akan membantu untuk melebarkan pembuluh darah secara rileks, membantu untuk membuat dinding pembuluh darah lebih elastis lagi. Yang mana pada saat kita bertambah usia, hormon-hormon mulai menurun, dia akan membuat dinding pembuluh darahnya lebih kaku. Dengan teknologi laser ini membuat lebih elastis lagi dari dinding pembuluh darahnya sehingga dapat membantu mengendalikan tekanan darah. Aliran darahnya lancar dan nitric oxide ini akan mengalir ke seluruh tubuh, membantu proses penguraian gumpalan darah. Jadi untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Jadi Pak Dodi, kita kan konsumsi makanan hasil akhirnya jadi gula kan Pak. Yes. Lalu ada juga jadi lemak, kolesterol. Itu akan berada di dalam darah kita gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi laser Pak, nanti gula dan kolesterol itu akan dibawa ke dapur energi, namanya sel mitokondria. Jadi kalau kita aktif menggunakan teknologi laser secara rutin, maka gula, kolesterol, lemak yang ada di dalam darah kita akan dipindahkan ke dapur energi atau mitokondria ini. Nah, di sana Pak, nanti diolah, diproses, kemudian menghasilkan ATP. ATP itu molekul energi tinggi, adenosin trifosfat. Nah, ketika molekul itu tinggi di dalam tubuh kita, tentu kita menjadi bertenaga, berenergi. Pak Dodi kan orang yang masih aktif, pasti butuh tenaga lebih banyak. Nah, itu dengan menggunakan teknologi laser, maka tenaga itu akan terbentuk. Dan kemudian tidak hanya tenaga yang terbentuk, gula yang tadi sudah diubah menjadi energi,
energi, kemudian kolesterol yang sudah diubah menjadi energi akan turun angkanya. Tentu saja kalau gula di dalam pembuluh darah normal, kolesterol darah normal gitu ya, maka tidak akan membebani pembuluh darah. Risiko komplikasi akan terhindari. Jadi yang kita takutkan tadi serangan jantung, kemudian stroke ataupun gagal ginjal itu bisa dihindari dengan rutin menggunakan teknologi laser. Nah, produk Equalizer yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun Equalizer hanya tersedia melalui call center. Nomornya sudah timbul dalam layar Anda pemirsa. Ada juga website resmi, official marketplace, dan tentunya showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogo Mall tidak pernah melakukan cara penawaran melalui kantor-kantor di mall ataupun kunjungan langsung kepada konsumen. Pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau Equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogo Mall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pak Dodi, tentunya gula darah 600 tidak mungkin datang begitu saja. Iya. Semua berasal dari pola hidup, mungkin pola makan, pola tidur. Bapak bisa ceritakan nggak? Bagaimana pola kehidupan dulu Bapak yang memicu kemudian diabetes ini? Sering minum gitu, kemasan yang nggak dulu kan nggak terukur ya kayak sekarang ya. Minuman kemasan tuh nggak tahu berapa jumlah gulanya itu, kita nggak tahu, asam minumnya nyaman, nikmat, enak gitu aja. Kalau sekarang terbukti ada beberapa minuman yang gulanya sampai banyak gitu kan Mas. Yeah. Dulu ya enjoy minum kopi manis ya, serba instan ya, botol minum itu aja. Yang penting Semuanya kemasan. Semua kemasan. Berapa kemasan Bapak habiskan satu hari? Bisa 6, bisa 7 Mbak selama tugas Mbak. Dia satu kemasan itu tuh lebih kurang kandungan gulanya nih paling rendah ya 19. Kalau tidak ada labelnya sugar itu 19. Kalikan 6 berapa itu? Ya 70 berapa itu? Lebih ya? Nah padahal kan nggak ada terukur begitu ya. Tapi memang satu kemasan itu ada 19 Pak. Jadi kalau saya coba hitung-hitung nih, Bapak konsumsinya 6. Berarti ada sekitar 70 gram lebih gula. Padahal tubuh kita hanya bisa menerima 26 gram. Wajar kalau kemudian Pak Dodi mendapatkan keluhan gula darah meningkat tinggi menjadi 600. Nah, merokok Pak, Bapak merokok nggak? Masih merokok. Sampai sekarang masih? Masih merokok. Oke, baik. Jadi kita tahu lah faktor risikonya Bapak tadi karena gulanya berlebih, ya. Kemudian ditambah lagi dengan merokok. Sudah ada 2 faktor risiko yang membuat Bapak memang rentannya sangat rentan untuk mengalami komplikasi gitu ya. Jadi Bapak memang harus lebih mengupayakan untuk bisa mengatasi masalah kesehatan Bapak karena Bapak memiliki banyak faktor risiko untuk terjadinya komplikasi. Nah, kita tambahkan informasi kesehatan untuk Anda. Ini dia, tahukah Anda kebas dan kesemutan di kaki diabetesi tanda kerusakan pembuluh darah? Silakan. Ya, pemirsa, apabila Anda memiliki riwayat diabetes disertai dengan keluhan kebas dan kesemutan di ujung-ujung jari kaki, itu perlu waspada. Karena itu tandanya adalah sudah terjadi kerusakan pembuluh darah di kaki. Dan kemungkinan besar sudah terjadi pula
kerusakan pembuluh darah di area tubuh lainnya, seperti di area pembuluh darah di mata, di ginjal, di jantung, di otak. Jadi Anda apabila sudah ada keluhan kebas dan kesemutan, segera periksakan diri ke dokter agar tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Jadi pada gula darah yang tinggi merusak pembuluh darah, menyebabkan peradangan pada pembuluh darah, dan hal tersebut menyebabkan sel darah merahnya tidak mampu mengangkut oksigen dan zat nutrisi ke seluruh sel-sel tubuh, termasuk ke sel-sel saraf tepi. Jadi terdapat gangguan pada sel sarafnya juga. Timbullah keluhan kebas dan kesemutan. Jadi Anda perlu waspada. Sekali lagi saya ulang, cek ke dokter untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Iya. Jadi kalau kita lihat ini tadi Bapak kan mengalami keluhan kebas itu tadi ya. Ternyata ini memang mengindikasikan ada sel-sel saraf Bapak yang sudah mengalami gangguan, mengalami kerusakan gitu ya. Tentu saja apa yang terjadi pada Pak Dodi hari ini bukan buat menakut-nakuti begitu ya. Kita nggak boleh takut karena takut juga akan membuat terjadinya peningkatan hormon kortisol gitu ya. Tetapi adalah kita menjadi harus lebih waspada bahwa alarm itu sudah muncul nih. Tubuh kita itu mahakarya. Mahakarya artinya dia sudah diberikan settingan-settingan oleh Sang Pencipta. Sehingga ketika dia kemudian mengalami sesuatu yang tidak normal, dia memberikan alarm itu ke kita. Dan kita manusia tentu tidak ingin tubuh kita mengalami hal-hal yang tidak baik tersebut. Oleh karena itu kita segera memikirkan apa yang harus kita lakukan. Nah tadi yang harus kita lakukan pemirsa adalah tentunya segera melakukan perubahan gaya hidup sehat kita kan. Dengan mengatur pola makan, mengurangi rokok kita, kemudian rajin berolahraga, manajemen stres kita, juga tidur. Tapi kemudian kita memiliki suatu teknologi. Teknologi ini suatu alat yang kita sebut sebagai teknologi laser yang bisa digunakan bersama-sama dengan perubahan gaya hidup sehat. Cara kerjanya adalah dengan laser merah, kuning, dan kemudian biru, dia bisa kemudian memecah sumbatan-sumbatan atau trombus di dalam pembuluh darah kita. Sehingga kemudian ketika sumbatan itu dipecah, aliran darah kita akan menjadi lancar, terurai. Nah kalau seandainya sudah terurai, maka darah kita akan berjalan dengan sirkulasi darah yang baik. Tentunya tekanan darah normal, kemudian gula dan kolesterol pun akan terurai ke seluruh aliran darah kita. Dan ini akan kecenderungan terjadi penurunan kadar gula darah. Karena memang Pak Dodi, orang-orang yang kadar gula darahnya tinggi, itu cenderung akan terjadi penggumpalan pada darah itu sendiri, dan itu yang akan bisa menyumbat, makanya resiko ke jantung itu sangat tinggi sekali. Jadi penggunaan teknologi laser secara rutin itu bisa membantu memecah trombus tersebut begitu. Di tubuh kita itu ada siklus sirkadian yang dia adalah mengatur tidur dan bangun dalam 24 jam. Pada malam hari, kelenjar pineal di otak kita akan memproduksi hormon melatonin. Fungsinya adalah membuat tidur kita lebih berkuantitas. Dan pada pagi hari akan memproduksi hormon serotonin, membuat tubuh kita lebih berenergi, lebih dapat mengerjakan kegiatan sehari-hari dengan penuh semangat. Nah, disinilah ketika metabolisme tubuh terganggu, usia bertambah tadi, itu akan menurun produksinya. Peran teknologi laser masuk di situ. Digunakan pada malam hari, tidurnya lebih nyenyak. Digunakan pada pagi hari, tubuh lebih bersemangat, lebih bugar lagi. Jadi pemirsa, gunakan teknologi laser mulai dari sekarang. Lalu kemudian pemirsa, di teknologi laser itu juga ada extension intranasal. Jadi teknologi laser itu juga bisa digunakan di hidung Pak, di intranasal. Nah kenapa digunakan di hidung? Kita bisa lihat ilustrasi ini pemirsa. Di area hidung kita itu banyak pembuluh darah yang kecil-kecil ukurannya. Tapi jumlahnya banyak sekali begitu, dan semuanya tersambung dengan pembuluh darah yang ada di otak. Jadi ketika kita menggunakan lasernya di hidung, maka dia akan menstimulasi seluruh pembuluh darah yang jumlahnya tadi banyak untuk menghasilkan nitrit oksida, sehingga pembuluh darah itu menjadi lebih elastis dan lebih lebar, dan terus ke otak akan dijaga kesehatan pembuluh darah di otak. Nah ini bisa mencegah serangan stroke, baik itu pertama kali stroke ataupun serangan stroke berulang. Kemudian juga bisa mencegah demensia, meningkatkan fungsi kognitif ya, dan kemudian juga ketika digunakan rutin di area wajah kita ini akan terjadi peningkatan sirkulasi darah. Jadi kulit kita menjadi lebih cerah ya, lebih bercahaya, dan
Dan kemudian juga panca indera kita lebih sehat. Mata kita penglihatannya lebih baik, telinga pun pendengarannya lebih baik begitu. Jadi pemirsa, penggunaan teknologi laser itu kita gunakan di pergelangan tangan kiri, titik-titik akupuntur kita, dan juga kemudian di malam hari kita gunakan lengkap dengan di pergelangan tangan dan juga ditambah dengan intranasal. Kalau gitu saya mau tanya Pak, siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Insya Allah. Oke, itu dia semangatnya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mbak Rita dan juga Mbak Mega. Semua nasihatnya luar biasa hari ini, keren banget. Dan tentunya Pak Dodi, terima kasih atas kehadirannya. Kita doakan yang terbaik untuk Bapak. Amin. Bapak cepat sembuh, makin sehat, makin berkarya, dan selalu jadi berkat untuk banyak orang. Amin. Pak. Terima kasih Pak ya. Penggunaan rutin dari dokter laser sehari ingat dipakai 2 kali. Durasinya 15-60 menit. Bisa bantu kendalikan banyak hal. Dari diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami, Anda semua bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Nah, produk equalizer yang saya pakai ini adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan antara teknologi laser dan teknologi NMES dalam satu alat yang sudah dipatenkan di Indonesia. Dan untuk memastikan layanan yang terbaik dan juga maksimal kepada semua konsumen, dokter laser maupun equalizer hanya tersedia melalui, catat ya, call center nih, nomornya muncul di layar Anda saat ini. Ada website resmi, ada official marketplace, dan tentunya showroom resmi di Alam Sutra. Karena Gogomall tidak pernah melakukan cara penawaran dengan kantor-kantor di mall maupun kunjungan langsung kepada konsumen. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan dokter laser atau equalizer yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomall. Segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.